Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Haji kabarnya? Alhamdulillah. Neng Pila gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Sehat Bang ya? Haji. Bang Haji sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Kemarin kita nggak siaran bareng nih ya Bang Haji ya. Kemarin Bang Haji lagi ada urusan. Sibuk nih. banget emang nih ya. Lagi ada urusan. Bang Haji nih sangat-sangat sibuk nih ya. Jadi tidak bisa hadir nih ke studio untuk siaran bareng. Tapi alhamdulillah. Ya, sekarang udah bisa hadir Hari lagi ini ya. kita bisa siaran bareng lagi ya Bang Haji ya. Dan Ya. kita baru aja merayakan HUT RI Indonesia. ya. Indonesia yang kemerdekaan. ke-79 tahun nih Bang Haji. Iya, Ikut betul. lomba apa Bang Haji? Nah, kemarin rencananya mau narik tambang Mau gitu. tarik tambang, cuman bukan tambang yang ditarik. Iya, takut putus ya abangnya. Putus ya. Oke. Jadi pas 17-an tadinya mau ikutan tarik tambang cuman gak jadi nih Bang Ya, Haji nih. nggak jadi Jadinya gitu ngapain ya. nih Bang Haji nih di rumah? Ya, mau apa namanya pakai ini kelereng, Kayak- takut ketelan kelerengnya. Aduh, dimainin Bang Haji kelerengnya jangan Iya. ditelen ya. Disangka kelengkeng nanti ya. Betul. Oke, dan ini juga hari ini tema kita adalah masyarakat Betawi memaknai Hari Kemerdekaan ya Bang Haji Betul. ya. Jadi gimana kita akan melihat ya masyarakat Betawi itu memaknai tentang Memaknai hari tentang kemerdekaan. Hari ya. Kemerdekaan. Iya. Oke, mungkin boleh dijelaskan dulu Bang Haji memaknainya itu seperti apa sih orang Betawi? Silakan Bang Haji. Ya, jadi Neng Pila dan Sobat Doski ya di mana saja berada ya. Jadi memang masyarakat Betawi itu merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia itu dengan berbagai cara ya. Kalau kita lihat apa namanya di tanah Betawi ini ya, memang macam-macam lah. Iya. Ya, pertama misalnya kayak ada upacara bendera gitu ya. Upacara bendera. Ya, sebagaimana juga masyarakat pada umumnya. Iya. Masyarakat Betawi juga memperingati kemerdekaan itu dengan mereka melaksanakan upacara ya, upacara bendera ya di kampung-kampung begitu ya. Iya. Kemudian tentu ya menghormat lah ya, artinya apa namanya di sana pada kesempatan itu juga mendoakan ya kepada apa namanya para pahlawan ya yang telah apa namanya merelakan ya jiwa raganya untuk kemerdekaan ini. Indonesia. Nah, jadi disitulah kesempatan kita untuk mendoakan Iya. ya agar ya tentunya apa yang telah mereka perbuat ya itu tentu diperjuangkan, tentu diterima Allah Subhanahu wa taala dan Amin. tentu kita doakan ya beliau-beliau itu para pejuang itu ya ditempatkan ya Ditempatkan. di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, Alamin. kemudian hal lain ya masyarakat Betawi juga dalam merayakan apa HUT HUT RI. RI juga dengan lomba-lomba dan permainan tradisional itu. Bener banget. Ya, 17-an. gitu ya. Ya macam-macam. Misalnya ada namanya panjat apa namanya itu? Ya panjat pinang ya. Panjat pinang. Kalau orang Betawi bilang itu naik koko. Naik koko. Ya. Oke. Jadi apa namanya? Itu panjat pinang Panjat itu. pinang. Ya, panjat Bang pinang. Haji pernah nggak nih panjat pinang? Pernah ngelihat aja. Ikutan Iya. nggak pernah, cuman ngelihat aja ya Ngelihat Bang aja Haji. pernah gitu karena seru ya. Seru banget sih. Ngelihat sambil ini nungguin hadiah yang dari apa namanya Mereka yang ngambil gitu ya, yang terus ngambil kan kalau dilempar. udah sampai di atas tuh kan di apa namanya dilempar-lempar gitu. Dilempar-lempar hadiahnya. Ya kalau kita dulu bilangnya itu naik coko. Naik coko. Naik Oke. coko gitu ya. Naik coko itu ya naik apa namanya itu panjat pinang gitu ya. Dan itu biasanya rame banget yang nonton tuh. Kan main ramenya karena gitu kan. memang seru ya. Kemudian juga apa namanya hadiah-hadiahnya biasanya banyak gitu ya. Ya bisa di apa namanya sambil dinikmati ya oleh mereka yang memang bergotong royong. Karena di situ juga kan ada semacam pendidikannya ya, bagaimana mereka bergotong royong dan lain sebagainya. Ya kerjasamanya. Kalau enggak ya nggak sampai-sampai tuh ke atas itu. Kalau sendirian aja nggak nyampe-nyampe gitu ya. Nggak keambil tuh hadiahnya. Iya. Bang Haji ya. Ada juga balap karung, gitu kan ya, tarik tambang. Ya, itu semuanya
merupakan kreativitas dari masyarakat Betawi ketika dia merayakan HUT. HUT RI itu ya. 17-an. Nah, ada juga biasanya masyarakat Betawi itu dalam rangka memperingati kemerdekaan itu ada pesta rakyat dia. Oke, ada pesta rakyat juga. Melaksanakan pesta rakyat. Jadi ya mengadakan semacam acara musik-musik tradisional ya, tarian tradisional ya. Pertunjukan seni-seni Betawi gitu kan. Iya. Ya, misalnya kayak ondel-ondel gitu ya. Kemudian ada tarian-tarian Betawi dan lain sebagainya. Nah, itu juga diselenggarakan tuh oleh masyarakat Betawi dalam rangka Hari Kemerdekaan itu ya. Nah, kemudian juga biasanya di masyarakat Betawi itu menyajikan masakan-masakan khas Betawi gitu. Oke. Ya, masakan khas Betawi itu Kerak biasanya telur ya? ada Ya, kerak pasti. telur itu pasti itu ya. Pasti. Kerak telur ya, soto Betawi Betawi, gitu dan lain iya. sebagainya. Nah, ini juga dikenalkan gitu di dalam pesta pesta rakyat tadi itu. Ya, di sana ditampilkan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Demikian juga mendekor biasanya itu masyarakat itu kalau ke gang-gang masuk ke gang itu udah di depan gang itu udah Udah ada didekor, dekorasi gitu ya. dekorasi gitu menghias biasanya ya merah putih lah yang menjadi Simbolnya. simbol bendera merah putih itu kan. Nah, itu didekorasi sehingga terkesan meriah gitu ya, terkesan meriah dan menarik tentunya ya dekor-dekor yang dipasang. Biasanya juga di depan gang itu ada dibuat semacam gambar-gambar apa segala macam gitu ya. Iya, ada yang tulisan-tulisan juga. yang menggambarkan tentang perjuangan dan lain sebagainya. Nah, itulah kira-kira masyarakat Betawi ketika dia merayakan hari kemerdekaan itu. Jadi banyak hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu ya. Pada prinsipnya itu bagaimana mereka yang mencerminkan semangat persatuan. Jadi semangat persatuan ya dan tentunya juga Cinta tanah air ya juga ya, Bang cinta Haji ya. tanah air ya tentunya yang lebih penting lagi itu kebanggaan terhadap budaya Betawi. Nah, inilah yang ditonjolkan oleh masyarakat Betawi ketika mereka melaksanakan Hari Kemerdekaan. hari kemerdekaan yang memperingati hari kemerdekaan itu. Oke. Nah, kira-kira itu Neng Pila itu ya. Oke, berarti seperti halnya masyarakat Indonesia gitu ya, Bang Haji. Iya, Secara secara umum pasti mengadakan upacara bendera betul, di hari betul. 17 untuk Hari Iya. Kemerdekaan Indonesia, terus juga ada lomba-lomba dan juga permainan tradisional ya, Bang Iya, Haji ya. nah Tadi itu. ada panjat pinang, ada balap Iya. karung, ada tarik tambang juga dan masih banyak hal lainnya gitu kan, perlombaan dan Iya. juga ada pesta rakyat nih yang dimana menampilkan seni budaya dari Betawi seperti Betul. tarian ondel-ondel dan tarian Betawi lainnya ya, Bang Ya, Haji. Terus ha-ha. juga ada makanan khas nih tentunya nggak Ya, pernah ketinggalan. dikenalkan ya. Bener, nggak Kerak pernah telur, kerak telur dodol, itu macam-macam dodol, lah. bener, nggak Ha-ha. pernah ketinggalan itu ya, Bang Ya. Haji. Dan juga ada dekorasi dan juga Dipamerkan. pameran. Biasanya Ya. malah di gang-gang itu juga ada penilaian-penilaian gitu ya, ada Ya, perlombaan juga betul, gitu. dilombakan. juga. Ya. Nih mana nih dekorasi yang Yang paling paling menarik, paling menarik, yang bagus paling gitu kan, rame yang paling gitu ya. rame di gang-gang tersebut gitu ya, Bang Haji. Ya, Jadi itu adalah cara masyarakat Betawi memaknai hari kemerdekaan gitu ya, Bang Haji. Iya. Kita masih berlanjut nih ya, Bang Haji ya, ngomongin Baik, masyarakat baik, Betawi baik. memaknai hari kemerdekaan nih, sahabat Deski. Jadi Iya. untuk sahabat Deski semua jangan kemana-mana dulu, tetap stay on di 107,8 FM radionya anak berprestasi bersama Ayah dan juga Bang Haji Tajudin. Oke, sahabat Deoski, masih bareng Aye dan juga Bang Haji dalam program Pelestarian Budaya Betawi. Oke, Bang Haji, tadi Bang Haji sudah menjelaskan nih ya, Iya. masyarakat Betawi itu apa sih? aja yang dirayain apa gitu aja ya. yang dirayain di hari kemerdekaan iya, nih, Bang iya. Haji nih. Nah, sekarang kita juga mau denger nih, Bang, pandangan masyarakat Betawi terhadap makna kemerdekaan, Bang Haji. Silakan. Ya, jadi masyarakat Betawi itu ya seperti juga kebanyakan ya kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Indonesia ini Ya. yang memandang bahwa kemerdekaan itu adalah sebagai simbol perjuangan ya. Ya, jadi merupakan simbol perjuangan ya. Kemudian juga ada di sana unsur-unsur kebanggaan ya. Kemudian juga ada
aspirasi untuk apa? Keadilan dan kesejahteraan. Itu inti dari sesungguhnya masyarakat Betawi itu melihat bagaimana tentang kemerdekaan ini gitu. Jadi bagi mereka ya masyarakat Betawi itu bahwa kemerdekaan itu adalah pertama kebanggaan akan budaya. Karena pada umumnya itu tadi yang seperti Bang Haji sampaikan di atas itu ya, ketika itu merayakan hari kemerdekaan itu, bagaimana dia bangga terhadap kebudayaan. Ya, jadi kemerdekaan itu adalah merupakan satu momen ya, salah satu sebetulnya ya, salah satu saja momen untuk merayakan identitas ya budaya Betawi gitu. Nah, jadi dengan demikian karena ada semangatnya adalah untuk kebanggaan budaya ya, maka perayaan itu dijadikan itu salah satu momen ya untuk menunjukkan kebudayaan ya, identitas ya budaya Betawi itu ya. Kemudian juga bagaimana kontribusi masyarakat Betawi itu terhadap sejarah Indonesia gitu. Karena bagaimanapun kan masyarakat Betawi merupakan bagian ya dari masyarakat Indonesia. Yang mempunyai peran juga tentunya di dalam kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Ya, karena banyak pejuang-pejuang orang Betawi yang ikut turut serta ya memerdekakan ya negeri ini. Jadi ketika masyarakat Betawi merayakan hari kemerdekaan, itu tadi yang pertama adalah kebanggaan budaya ya. Kemudian yang kedua adalah pentingnya persatuan itu. Jadi merayakan kemerdekaan itu ya, itu adalah mengingatkan masyarakat Betawi itu akan ya pentingnya ya persatuan. Pentingnya gotong royong ya dalam mencapai kemajuan masyarakat itu sendiri. Jadi karena mereka bercermin kepada para pahlawan-pahlawan dulu itu ya. Itu adalah makna persatuan dan gotong royong itu. Karena tidak mungkin ya Indonesia ini merdeka ya jika ya tidak ada persatuan dan gotong royong. Ya, karena bagaimana kita lihat pada waktu itu ya ketika kita dijajah ya, bagaimana kekuatan penjajah yang luar biasa, yang secara akal sehat itu tidak mungkin bisa terkalahkan gitu ya. Dari sisi mana saja, dari sisi perlengkapan perangnya ya, kemudian taktik perangnya, kemudian secara struktur ya, wah luar biasa. Jadi kita kan tidak ada pada waktu itu gitu ya. Tetapi karena berkat ya persatuan dan gotong royong itu ya akhirnya Indonesia bisa merdeka. Nah, jadi itu pentingnya gitu. Nah, makna itulah yang yang diimplementasikan ya oleh masyarakat Betawi seperti itu. Dan yang ketiga tentu rasa perjuangan ya dan pengorbanan. Ini juga merupakan suatu renungan penting ya bagi masyarakat. Bahwa menghargai perjuangan, menghargai pengorbanan ya para pahlawan ya, termasuk tentunya tokoh-tokoh Betawi pada waktu itu ya, yang telah berjuang ya untuk kemerdekaan ini. Nah, jadi perjuangan dan pengorbanan ini merupakan satu hal ya yang itu juga menjadi renungan ya masyarakat Betawi ketika mereka merayakan kemerdekaan itu. Dan yang lain tentunya adalah kesejahteraan sosial. Nah, ini penting karena kita juga tidak hanyut ya dengan emosional kaitan dengan tidak hanya hanyut dalam emosional kita ya menggali untuk kemerdekaan itu sendiri, tetapi ke depan bagaimana mengisi kemerdekaan itu seperti apa gitu kan. Nah, ini yang menjadi juga concern masyarakat Betawi. Nah, salah satunya adalah itu kesejahteraan sosial. Bagaimana masyarakat Betawi itu ke depan mengisi kemerdekaan itu juga memikirkan kesejahteraan sosialnya, kesejahteraan ekonominya dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi momen-momen ya masyarakat Betawi ya memaknai hari kemerdekaan itu dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, sehingga itu akan menimbulkan
kembali apa namanya semangat ya, yang apa namanya yang membara ya masyarakat ya untuk mewujudkan masyarakat yang tadi itu sosial itu ikhlas ya. Jadi gitu kira-kira Neng Pila bagaimana masyarakat Betawi itu memaknai ya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini ya. Oke, baik Bang Haji. Jadi itu adalah masyarakat Betawi dalam memaknai kemerdekaan ya. Yang pertama pasti kebanggaan akan budayanya sendiri yang ada di Indonesia, yaitu budaya Betawi ya. Terus pentingnya juga persatuan yang dimana kalau misalkan kita tidak bersatu, tidak gotong royong ya tidak akan merdeka juga Indonesia ya Bang Haji ya. Betul. Dan juga ada perjuangan dan serta pengorbanan dan juga kesejahteraan sosial masyarakat. Oke, Bang Haji. Jadi itu adalah cara masyarakat Betawi untuk memaknai Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita masih lanjut nih ya Bang Haji ya. Dan Villa juga mau buka sesi tanya jawab nih untuk sahabat Doski semua. Diizinkan Bang Haji? Silahkan. Baik, untuk sahabat Doski semua Villa membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk sahabat Doski bisa langsung aja WhatsApp atau telepon ke 0813 7475 4086 atau bisa langsung aja komen di channel YouTube-nya Doskici untuk bertanya kepada Bang Haji Tajudin. Dan juga Bang Haji nih ya dalam program pelestarian budaya Betawi nih. Bang Haji tadi sudah ngejelasin makna nih ya, makna kemerdekaan orang Betawi itu gimana sih cara memaknainya gitu ya, kemerdekaan Indonesia gitu kan Bang. Nah terus bisa nggak sih Bang jelasin atau mungkin sebutin gitu ya tokoh-tokoh Betawi yang berperan untuk Indonesia merdeka Bang Haji, silakan. Iya, jadi kalau kita lihat sejarah ya kaitan dengan tokoh-tokoh Betawi ya yang apa namanya turut serta ya untuk bagaimana memerdekakan ya negeri ini sebetulnya banyak Neng Pila ya. Cuma mungkin bisa kita sebutkan beberapa kali ya untuk apa namanya mengenang ya pahlawan-pahlawan Betawi kita yang udah apa ya. Nah, ada salah satunya itu yang namanya Aji Pitung itu. Nah, jadi Aji Pitung ini salah satu pahlawan legendaris Betawi itu. Iya, Aji Pitung ya Bang Aji Pitung itu. Dia ini terkenal ya karena perjuangannya itu melawan Belanda ya, itu pada sekitar akhir abad ke-19 lah. Ya. Nah, jadi Aji Pitung ini memang dikenal ya karena apa ya? Keberaniannya gitu ya. Keberaniannya di dalam melawan ya ketidakadilan ya, kemudian melawan penindasan ya oleh penjajah itu di masyarakat Betawi. Jadi memang ini secara umum lah ya kalau kita lihat di mana ada satu daerah yang tertindas gitu ya, itu pasti akan muncul itu apa namanya pejuang-pejuang begitu. Ya. Nah, sudah seperti itu. Nah, diantaranya di tanah Betawi itu. Ya, karena apalagi waktu itu kan tanah Betawi merupakan apa namanya itu satu area yang sangat apa ya, yang sangat strategis ya. Jadi para penjajah pada waktu itu ya bercokol ya di tanah Betawi ini. Nah, maka muncullah pahlawan-pahlawan itu seperti Aji Pitung tadi gitu ya. Ini adalah merupakan salah satu pahlawan legendaris ya Betawi ya yang kita kenal gitu ya dalam sejarah ya. Kemudian juga ada seperti Pangeran Jayakarta ya. Nah, ini juga dikenal sebagai biasanya disebut juga Pangeran Cakrabuana ini. Ini adalah apa namanya merupakan ya pemimpin lokal ya di apa namanya di tanah Betawi itu ya, yang di situ dia berjuang ya melawan penjajahan Portugis ya dan penjajahan Belanda ya di Jakarta ini atau di tanah Betawi itu ya. Nah, pada waktu itu kan dikenal Jakarta itu Jayakarta gitu ya. Itu sekitar abad ke-16 ya. Nah, maka Pangeran Jayakarta ini apa namanya juga merupakan tokoh ya yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Betawi ya karena bagaimana peran dari Pangeran Jayakarta ini untuk turut serta ya melawan ya
apa namanya penjajahan ya di bumi Betawi gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ada lagi misalnya katakanlah Raden Saleh ya. Raden Saleh. Raden Saleh ini walaupun dia dikenal sebagai apa namanya itu seniman ya, Iya. dalam hal ini dia sebagai pelukis ya. Tapi Raden Saleh ini juga berperan dalam apa namanya perjuangan ya, melawan penjajahan Belanda ya. Dan dia ini adalah salah satu tokoh ya, Raden Saleh ini merupakan salah satu tokoh ya yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan perlawanan ya. Dan dia sangat memiliki apa namanya hubungan yang sangat dekat dengan masyarakat Betawi. Makanya masyarakat Betawi juga sangat menghormati ya apa namanya itu Raden Saleh ini dan karena memang beliau ini ya sangat dekat dengan masyarakat Betawi ya. Jadi pastilah masyarakat Betawi tidak akan melupakan ya jasa-jasa beliau ya dalam rangka apa namanya itu turut serta ya melakukan perjuangan. Nah, jadi tokoh-tokoh yang seperti itu tadi ya ini memang dengan berbagai cara sesuai dengan apa namanya kapasitas ya mereka masing-masing itu mereka memainkan ya peran yang penting ya di dalam perjuangan melawan penjajah dalam hal ini ya bagaimana apa namanya itu ketidakadilan ya kemudian apa namanya penindasan ya dan inilah yang apa namanya yang di dalam sejarah kita tercatat ya bahwa tokoh-tokoh itu telah tampil dan merupakan rangkaian ya dari aktivitas-aktivitasnya ya sehingga pada apa namanya pada puncaknya ya 17 Agustus itu ya Indonesia Merdeka. Nah, itu mungkin ya beberapa yang bisa kita sebutkan ya tokoh-tokoh Betawi yang ikut serta di dalam berjuang. Namun ya banyak sekali lah sebetulnya tokoh-tokoh Betawi juga yang turut apa namanya ikut serta ya dalam perjuangan bersama-sama masyarakat ini. yang lain tentunya ya untuk memperjuangkan Indonesia Merdeka ya. Oke, berarti ada Haji Pitung ya, Bang Haji ya. Ya, kita kenal ya Haji Pitung. Itu juga biasanya ada si Pitung ya, Bang Haji ya. Iya, ya jadi memang itu banyak cerita-cerita lah banyak tentang ceritanya itu ya, Bang Haji ya. Banyak cerita-cerita tentang beliau itu. Oke, ada Haji Pitung, ada Pangeran Jayakarta ya, atau misalnya dikenal sekarang itu sebagai Jakarta gitu ya, Bang Haji ya. Betul. Terus juga ada Raden Saleh. Sebenarnya masih banyak banget ya, Bang Haji. Banyak lagi yang lain. Pejuang dari Betawi ini. Cuman yang bisa disebutkan mungkin sekarang ini aja Haji Pitung, Pangeran Jayakarta dan juga Raden Saleh ya. Baik, Bang Haji, kita sudah selesai nih ya ngobrolin mengenai masyarakat Betawi memaknai Hari Kemerdekaan. Sekarang gantian untuk sahabat Doski yang bertanya nih kepada Bang Haji ya. Jadi Villa ingatkan kembali untuk sahabat Doski semua jika ada yang ingin ditanyakan kepada Bang Haji Tajudin bisa langsung aja telepon atau WhatsApp ke 0813 7475 4086 atau bisa langsung aja komen di channel YouTube-nya Doskici ya sahabat Doski. Oke Bang Haji, sudah ada yang bertanya nih ya Bang Haji nih dari sahabat Doski. Kita mau langsung bacain aja pertanyaannya dari Bang Sueb di Kalijogo nih. Di Kalijodo ya Bang Haji ya pertanyaannya. Pertanyaannya Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, dulu di kampung Aye kalau 17-an rame banget. Tapi sekarang kagak rame kayak dulu. Kira-kira kenapa ya Bang ya? Tanya sama RT-nya Bang ya. Iya, tanya sama RT-nya. Oke, silakan Bang Haji. Iya, jadi memang kalau kita lihat ya, dan memang bukan hanya di kampungnya Bang Sueb aja mungkin ya di Kalijodo ya. Mungkin banyak hal. Kalau dulu memang semangat apa namanya itu merayakan kemerdekaan itu memang luar biasa gitu ya. Di apa namanya kampung-kampung ya dan lain sebagainya itu luar biasa. Kalau sekarang kurang ramai mungkin ya banyak hal ya. Di antaranya kita tahu bahwa sekarang ini kan di era teknologi seperti ini ya, jadi banyak hal yang bisa dikerjakan dengan cara cepat, cara singkat, cara segala macam begitu sehingga keramaiannya itu tidak hanya di apa namanya itu tidak di alam nyata gitu ya, banyak juga ramai di alam digital gitu, jadi kebagi-bagi gitu. Kalau dulu kan nggak terlalu apa ya, digital itu nggak terlalu ini. Jadi ramenya memang di alam nyata gitu ya. Nah sekarang karena banyak juga rame di apa namanya di alam digital, maka
di alam nyatanya jadi mungkin berkurang gitu ya. Berkurang. Nah itu mungkin salah satu faktor ya, dan lain hal banyak lagi. Karena apa ya? Karena memang semangat ya masyarakat dan lain sebagainya, atau mungkin juga pengaruh ekonomi ya dan lain sebagainya, itu juga sedikit banyaknya berpengaruh ya. Nah jadi intinya bahwa kalaulah rame itu ya relatif kali ya Bang Bang Sueb Sueb. ya, relatif. Tapi mungkin hal-hal yang tadi itu merupakan ya salah satu satunya. faktor kali ya yang menyebabkan terkesan kurang rame gitu ya, karena udah kebagi-bagi itu ya. Ramenya itu di media sosial gitu kan. Jadi di alam nyatanya udah kurang rame gitu. Jadi mungkin itu kali ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Haji yang sudah menjawab ya. Terima kasih juga untuk Bang Sueb yang sudah bertanya ya. Coba lebih jelasnya tanyanya sama Pak RW-nya ya. Iya, RTW kenapa nggak rame nih Kenapa sekarang? nggak rame ini? Nggak ada 17-an nih ini Iya. ya. Jangan-jangan Oke. Pak RW-nya, Pak RT-nya yang pada pulang kampung Iya ya. kali ini. Jadi tidak merayakan 17-an di situ ya. Bang Iya. Sueb ya. Oke, ada lagi dari Bang Zul Bahri nih ya di Kreo ya, Bang Haji ya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bang mau tanya, kalau Bang Jampang itu termaksud pahlawan Betawi apa bukan ya Bang ya? Silakan. Iya, Bang Jampang ya. Jadi memang kalau kita lihat itu sejarah ya, itu memang disebut-sebut juga itu nama Bang Jampang Jampang. ya, dan itu juga menjadi legendaris juga ya, pahlawan Betawi gitu. Karena kalau kita lihat buku-buku sejarah ya, kita lihat cerita-cerita tentang Bang Jampang itu sama dengan tadi Bang Haji Pitung tadi ya, dia juga melawan ya atas penindasan ya, kemudian ketidakadilan dan lain sebagainya. Itu juga merupakan simbol itu Bang Jampang itu ya, dan dia luar biasa, dia pemberani ya, di samping fisik ya, secara fisik itu memang kalau berbeda tadi, kalau Bang Haji Pitung kan secara fisik dia kurus kecil gitu ya. Tapi kalau Bang Jampang ini memang secara fisik juga luar biasa gitu, gagah gitu ya. Oke. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu itu. Jadi kalau misalnya apakah Bang Jampang ini juga merupakan ya pahlawan Betawi ya. Jadi kalau kita lihat cerita-cerita ya, lihat-lihat sejarah, memang itu merupakan bagian ya. Jadi artinya disebut-sebut juga lah Bang Jampang itu sebagai pahlawan legendaris yang ikut juga melawan penjajah, seperti itu kira-kira ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bang Haji yang sudah menjelaskan ya dan menjawab pertanyaan dari Bang Zul Bahri nih ya. Semoga pertanyaannya terjawab ya, Bang. Terus juga ada yang komen nih Bang Haji di YouTube-nya Doskici nih ya. Dari Mpok Elis Yuniasari nih ya. Kita apa langsung katanya? bacain aja, katanya mantap Bang Haji, sehat-sehat ya Bang, terus berkarya. Amin. Amin, doain empok ya. Sehat-sehat juga ya, Pak Ya, Elis ya. sehat-sehat juga buat empoknya ya. Amin. Oke, baik Bang Haji. Karena waktunya sudah hampir habis nih ya Bang Haji ya. Sebelum Villa izin untuk menutupnya, mungkin ada yang mau disampaikan kembali oleh Bang Haji? Silakan. Ya, jadi Neng Villa dan Sobat Doski ya, pada hari kita merayakan Hari Kemerdekaan kali ini, ya tentu kita kembali ya mengingat ya dan merenung ya bagaimana pahlawan-pahlawan kita dulu ya di dalam merebut ya dan mempertahankan kemerdekaannya luar biasa. Dengan ikhlas mereka ya, kemudian juga dengan semangat dan luar biasa. Nah, nilai-nilai itulah yang sesungguhnya di alam kemerdekaan ini itu harus tetap tumbuh ya. Utamanya generasi-generasi muda nih. Yang anak-anak masih pada sekolah sekarang ya, anak-anak muda kita cobalah ya nilai-nilai seperti itu ditumbuhkan terus ya, sehingga ketika nanti mengisi kemerdekaan ya tentu dengan pantang menyerah ya, perjuangan yang luar biasa, tadi gotong royong ya dan lain sebagainya, itu adalah merupakan nilai-nilai yang patut ya untuk implementasikan di dalam mengisi kemerdekaan ini gitu ya.
Oke, itu aja Bang Haji yang mau Ya, disampaikan? saya rasa itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang Villa izin untuk menutupnya ya Bang Haji Silakan, ya. silakan yang pilih ya. Baik, sahabat Doski, tidak terasa sudah 1 jam nih. Bang Haji Tajudin dan juga Ayah ngobrolin mengenai masyarakat Betawi memaknai Hari Kemerdekaan ya. Semoga apa yang tadi Bang Haji jelaskan dan juga sampaikan nih menambah wawasan kita semua sahabat Doski. Waktunya Ayah dan juga Bang Haji pamit, tapi sebelum pamit, Villa mau berterima kasih sekali lagi kepada Bang Haji. Terima kasih banyak Bang Haji. Ya, sama-sama Sudah Neng Villa, menyempatkan sama-sama waktunya ya. seperti biasa untuk ngobrol bersama Ayah di hari Ya. Selasa ini ya Bang Iya, Haji ya. iya, iya, Semoga iya. Bang Haji selalu sehat, Amin, bahagia, amin, amin, dan juga amin. selalu diberikan keberkahan sama Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin, amin. Amin. Villa juga mau berterima kasih kepada sahabat Doski semua ya. Tayangan ini juga akan hadir kembali di jam 9 malam. Jadi untuk sahabat Doski yang ketinggalan siaran di siang hari ini bisa mendengarkan di live streamingnya di www.doskici.my.id atau di www.radioonline.co.id/doskici atau bisa langsung aja nonton di channel YouTube-nya Doskici, dan jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen dan juga di-share ya. Program Pelestarian Budaya Betawi hadir setiap hari Selasa di jam 1 siang sampai dengan jam 2 siang bersama Ayah dan juga Bang Haji tentunya ya, atau mungkin Iya. dengan narasumber yang Yang lainnya gitu lainnya ya. nanti ya. Iya, Nah, insya Allah. ya. Oke, waktunya Ayah dan juga Bang Haji pamit. Insya Allah hari Selasa depan kita ngobrol lagi nih ya Bang Haji Betul, ya. dengan tema yang Dengan berbeda tema ya. yang berbeda ya. Kita doain semoga Villa dan juga Bang Haji selalu sehat ya sahabat Amin, Doski ya. amin ya. Baik, Villa dan Bang Haji pamit sekarang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.